Oke, anak-anak, saya jelaskan untuk contoh soal satunya ya, yang tentang hukum Kirchhoff. Kalian perhatikan pada slide, di sana ada rangkaian tertutup, ada nilainya R1, R2, R3, E1, dan E2. Nah, di sana kalian disuruh menghitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, anak-anak, sebelum kalian menjawab soal seperti ini, Ibu ingatkan kembali, kalian harus mengikuti aturan yang berlaku pada hukum Kirchhoff 2 atau hukum 2 Kirchhoff-nya ya, yang sudah saya jelaskan yang tertera pada slide. Di sana ada 4 poin ya. Jadi agar kalian tidak bingung bagaimana sih cara menentukan kok dia bisa positif, kok dia bisa negatif, kok arahnya seperti itu. Nah, kalian baca lagi ya, kalian baca dari keempatnya itu harus kalian pahami. Nah, kita lanjut. Nah, di sana pada rangkaian itu kita harus menentukan arah arus dan arah loopnya. Ya, arah arusnya itu dia nanti bernilai positif ya, karena kuat arus, kalian kembali lagi ke pemakaian hukum Kirchhoff-nya, aturannya. Kuat arus bertanda positif kalau searah dengan arah loop yang ditentukan, dan bertanda negatif kalau berlawanan dengan arah loop yang udah kita tentukan di angka pertama tadi, di poin pertama. Nah, kalian perhatikan di aturan pertama, pilih loop buat masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Bisa bebas, tapi kamu usahakan buat searah dengan arus listrik yang mengalir. Nah, kan sudah tuh yang poin persatunya kita tentukan searah dengan arus listrik, kan sudah. Kemudian karena dia searah dengan arus listrik, kemudian kita lanjut ke poin 2. Dia kuat arus itu bertanda positif jika searah dengan arah loop. Nah, karena dia searah, maka nilai I-nya itu sama dengan positif. Sudah ya. Kemudian yang ketiga, apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dulu pada kutub negatifnya, maka GGL itu bertanda atau E itu bertanda positif. Sebaliknya, kalau dia negatif dulu yang kita temui daripada kutub positif, maka nilai dari GGL atau E-nya itu negatif. Yuk kita bahas. Nah, di sini nilai I, ya kalian perhatikan, I dikali R1 minus E1. Nah, ini yang dimaksud tadi di aturan yang ketiga. Kenapa dia minus? Nah, karena ditemui pada setelah R1 itu kan ada nilai E ya, E1. Nah, di sana kan ada garis panjang dua, yang satu pendek, yang satu tinggi. Nah, yang pendek itu kalian perhatikan lagi di aturannya, kalau dia bertanda positif, kutub bertanda positif itu disimbolkan dengan garis panjang, dan kutub negatif disimbolkan dengan garis pendek. Nah, karena pendek dulu yang kita ketemui, maka nilai dari E1 itu dia minus. Ya, sehingga I dikali R1 minus E1 ditambah, kemudian kita lanjut, karena arus I ini tetap mengalir, maka I dikali R2, karena di sini tidak ada nilai E, langsung saja ditambah dengan I dikali R3. Nah, kemudian di sini ketemu kan tanda garis 2 yang berjajar ini kan ada yang panjang dan pendek. Karena ketemunya yang lebih panjang dulu, maka nilainya menjadi plus atau positif E2 sama dengan 0. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, itu untuk penggunaan perumusannya. Nanti untuk perhitungan berikutnya silahkan kalian selesaikan sendiri. Ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu bahas tentang latihan soal yang nomor 1. Ya, jadi kalian di sana disediakan rangkaian atau gambar dari rangkaian. Di sana kalian disuruh menghitung kuat arus yang mengalir, sama seperti contoh ya. Nah, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di contoh soal. Nah, untuk latihan soal nomor 1 ini kalian harus gunakan aturan yang berlaku pada hukum Kirchhoff ya, terutama hukum 2 Kirchhoff, kan di sana sudah ada aturannya. Nah, di sini pada rangkaian ini berlaku hukum 2 Kirchhoff dengan satu loop. Sama seperti contoh soal ya, kalian ikuti aturannya. Nah, kita bahas tentang yang pertama itu kita harus menentukan kuat arah dari arusnya. Kalian perhatikan ada nilai 20 volt, itu kan nilai dari E1. Ada garis panjang dan garis pendeknya. Kita mulai dari garis pendeknya. Di sanalah arah dari I-nya.
Ya, kemudian untuk arah loopnya kita buat searah dengan arah dari jarum jam. Karena kita mulai dari kutub yang negatif ya, searah dari jarum jam, kemudian masuk ke dalam rumus, di mana rumusnya itu kan tadi sigma I dikali R ditambah sigma E ya. Nah, kalau sudah kita lanjut, kita masukkan karena ini mengalir, I dikali R1 ya, I dikali 5 ohm ditambah I dikali R2, berarti R2 ini 5 ohm, I dikali 5 ohm ya, jadi I dikali R1 ditambah I dikali R2. Nah, ketemu di sini ada nilai E ya, nilai E, karena kita ketemu pertama itu adalah yang garis panjang lebih dulu daripada garis pendek, maka dia bernilai positif, sehingga ditambah E1 ya, jadi perumusannya I dikali R1 ditambah I dikali R2 ditambah E1, kemudian ditambah I dikali R3, ini ya ada 10 ohm ini R3. Nah, kemudian lanjut ditambah, kenapa tambah? Karena kita ketemu lagi dengan garis yang lebih panjang, ditambah E2. Nah, itu jadinya perumusannya ya. Jadi perumusannya I dikali R1 ditambah I dikali R2 ditambah E1 ditambah I dikali R3 ditambah E2. Ya, sudah, nilainya sudah diketahui, R1-nya 5 ohm, R2-nya 5 ohm, R3-nya 10 ohm, E1-nya 12 volt, E2-nya 20 volt. Silahkan kalian selesaikan. Mudah-mudahan dipahami ya anak-anak. Terima kasih.